Tes tes. Satu dua cek. Cek 1 2. Cek 1 2 cek. Cek 1 2. Cek cek 1 2. Satu satu. Cek 1 2. Cek cek. Tes tes. 1 2. Cek 1 2. Cek. Ini besarnya sedikit. Iya. Aku dari situ. Mic-nya aja ganti. Mic-nya. 1 1 Besar. 1 1. Suaraku lagi. 1. Mati. 1 2 1. Cek 1 2. Kenapa tidak di sini pasti keras? Cek 1 2. Itu am situ. Oh, situ. Pasti berenya kurang. Cek 1 2. 1 Cek cek. Udah, lumayan kan? Udah masuk. Cek. Itu dia direkam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah kita pada hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita bernyanyi. Nomor 18, buku nyanyian KBP, ayat 1 sampai ayat 3. Bukalah pintu gerbangnya, rumah Tuhan.
Baharuilah hidupku agar layak bagimu. Turunkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku agar doa hidupku berkenan kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya namamu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi. Pada minggu hari ini, yaitu dari Imamat pasal 19 ayat 37. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yaitu dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Kita baca secara responsoria. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu
seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mendengarkan paduan suara anak sekolah minggu.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan kor Punguan Naposobulung.
marilah kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat AKBP Tamarunang, Minggu 12 Februari 2023. 1 Romawi, Warta Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Seksagesima, topik minggu, kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Tuani halak na daulat marroha. 2. Pengkhotbah. Yang berkhotbah pada hari ini yaitu Amang Pendeta RJ Simamora STH MM, Pendeta Resort Sulawesi Selatan. Terima kasih atas pelayanan Amang Pendeta Resort. 3. Kebaktian Wilayah 1. Pada hari Selasa 14 Februari 2023, gereja akan melaksanakan kebaktian Wilayah 1 di rumah keluarga S. Pasaribu Inang L. Borusialagan yang beralamat di perumahan Talasa City, Klaster Akasia, Blok A2 nomor 7 Parangloe, masuk pukul 19.00 WITA. Diharapkan semua parhalado dan jemaat wilayah 1 serta pengumuman KOR, AMA, dan KOR INA mengikuti kegiatan tersebut. 4. Kebaktian parhalado dan keluarga. Gereja akan melaksanakan kebaktian parhalado dan keluarga pada hari Kamis 16 Februari 2023 masuk pukul 19.00 WITA di rumah keluarga Amang Pendeta UF Hutasoit MTH Inang CS Borusagala AMD yang beralamat di rumah dinas HKBP Tamarunang. Diharapkan semua parhalado dan keluarga mengikuti kegiatan tersebut. 5. PHD Lansia. Pada hari Sabtu 18 Februari 2023 akan dilaksanakan PHD Lansia masuk pukul 18.00 WITA di gereja ini. Diharapkan semua lansia gereja kita mengikuti kegiatan tersebut. 6. Pembinaan Tahun Profesionalisme HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur. HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur akan mengadakan pembinaan Tahun Profesionalisme yang bekerjasama dengan Universitas Ciputra Surabaya secara online pada hari Sabtu 18 Februari 2023 mulai pukul 09.00 WITA. Diharapkan kehadiran semua pelayan full-timer, ketua parartaon, bendahara, dan sekretaris gereja untuk mengikuti kegiatan tersebut. 7. Persembahan ke depan altar. Hari ini kita akan memberikan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk operasional gereja kita. 8. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit, 1. Agusta Christine Borusianipar, perawatan di rumah. 2. Amang MU Hutagalung, perawatan di rumah. 3. Inang Nyonya Sianipar Boru Hutagalung, perawatan di Rumah Sakit Wahidin. 4. Amang Sintua MH Panjaitan, perawatan di Rumah Sakit Wahidin. 9. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai dengan 12 Februari. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun, 1. Hendra Panjaitan, wilayah 3. 2. Richard Martin Purba, wilayah 3. 3. Sintua Ade Siregar, wilayah 2. 4. DPS Boru Simangunsong SE, wilayah 2. 5. Febrin Juliano Hutasoit, wilayah 3. 6.
Febrianti Boru Panjaitan, wilayah 2. 7. Renaldo Saragi, wilayah 1. 8. Hermansyah Sinaga, wilayah 3. 9. Maria Romauli Boru Silaban, wilayah 1. 10. Dr. Anda R. Boru Napitu, wilayah 3. 11. A. Boru Lubis, SE, MSI, wilayah 3. 12. S. Pasaribu, wilayah 1. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 10. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat AKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 6 sampai dengan 12 Februari. Jemaat yang merayakan: keluarga E. Sianipar Inang R. Boru Hutagalung, wilayah 3. 2. Amang RHW Silalai, SPI, MSI, Inang EK Boru Simarmata, SE, wilayah 3. 3. J. Marpaung Inang F. Boru Sitompul, wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga mereka. 11. Jemaat yang datang dalam ibadah Minggu 5 Februari 2023 di gereja kita sebanyak 128 orang. Minggu 5 Februari 2023 di gedung sekolah minggu 48 orang. 2. Romawi keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan 1A, 1B, dan persembahan 2. Umaga
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita hari ini diangkat dari Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai ayat 8. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan membacakan untuk kita. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tentu kita mengharapkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, tidak ada pun seorang manusia yang tidak menginginkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Tetapi yang jadi masalah, sering atau banyak orang di dalam mencapai kebahagiaan dengan cara-cara yang tidak tepat atau cara-cara yang salah, yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Orang yang mencari kebahagiaan dengan tidak berpegang kepada titah atau hukum Tuhan, itu adalah kebahagiaan yang semu. Bahkan mungkin bisa kita katakan kebahagiaan hanya sementara, kebahagiaan yang tidak bisa bertahan di dalam kehidupan kita. Bisa kita lihat beberapa contoh tentang kekayaan. Pasti semua orang berusaha untuk kaya, karena kita, image kita, seseorang yang kaya pasti bahagia. Itu sudah keputusan di dalam hati banyak manusia bahwa kekayaan itu adalah sumber dan akan menghasilkan kebahagiaan. Ternyata Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu bukan rumus yang pasti kekayaan membawa kebahagiaan. Justru banyak orang kaya yang tidak bahagia di dalam hidupnya karena kekayaannya. Mungkin Bapak Ibu banyak yang mengenal orang yang tidak bahagia hanya dengan kekayaannya, justru dengan kekayaannya justru jadi bermasalah, justru banyak problem, tantangan, bahkan yang membuat dia susah di dalam kehidupannya sehari-hari. Saya banyak mengenal orang-orang yang selalu mengharapkan kekayaan untuk kebahagiaan, ternyata itu tidak bisa dimiliki. Mungkin di sekitar kita ada, di sekitar Makassar ada, di sekitar Indonesia ada. Di dunia ini banyak orang yang tidak merasa bahagia
setelah dia menempuh atau memiliki harta yang luar biasa. Dengan kata lain, berarti kekayaan bukan menjadi suatu kebahagiaan di dalam kehidupan manusia, tetapi bukan berarti tidak perlu kekayaan. Perlu kekayaan. Itu akan menghantarkan kita, itu akan membawa kita ke kebahagiaan bila kita memakai dan memanfaatkan kekayaan itu untuk kebahagiaan dan hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Demikian juga dengan kekuasaan. Semua berlomba-lomba untuk berkuasa. Tahun politik akan kita laksanakan lagi tahun 2024, berlomba-lomba untuk berkuasa, untuk bupati, untuk gubernur, untuk presiden, untuk legislatif. Bahkan banyak yang menghalalkan segala cara hanya untuk merebut supaya dia berkuasa. Karena banyak juga orang yang merasa setelah dia berkuasa, dia akan mengalami atau menikmati suatu kebahagiaan di dalam hidupnya. Ternyata Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang yang selalu berusaha merebut kekuasaan, dia tidak akan bahagia, karena dia akan ingin selalu lebih tinggi lagi di dalam kekuasaan. Banyak juga contoh-contoh yang kita lihat. Setelah dia menduduki jabatan tertentu, kekuasaan tertentu, justru dia terjebak. Mungkin Sambo salah satunya. Dia terjebak di kekuasaannya sehingga dia harus kena hukum. Banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita lihat bagaimana orang yang selalu mencari kekuasaan justru terjebak bahwa dia tidak bahagia dalam kekuasaan. Demikian juga yang bisa kita lihat sekarang, orang berlomba-lomba untuk mencari pangkat, orang berlomba-lomba untuk mencari gelar, sampai gelar tertinggi, bahkan ada yang sampai Jenderal bintang 5, bintang 6, karena sangat penting dalam hidupnya yang mungkin dia harapkan untuk menghasilkan kebahagiaan di dalam hidup. Ternyata itu pun bukan menjadi sumber kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Setelah dia naik, setelah dia menempuh gelar-gelar yang lebih banyak, justru dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Selama itu dipakai dan dipergunakan untuk menunjukkan kepintarannya, menunjukkan kepandaiannya, menunjukkan bahwa dia lebih unggul dari orang lain. Pasti tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Itu yang mau ditunjukkan, mau diingatkan pemazmur dalam nats kita pada hari ini. Ternyata kebahagiaan itu bisa kita rebut dan itu bisa kekal di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan itu bisa membawa kebahagiaan yang pasti kita miliki di dalam kehidupan kita, bukan kebahagiaan yang semu. Dengan beberapa catatan yang bisa kita baca dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 8. Bisa kita baca Bapak Ibu dan saudara-saudara, setelah kita buka Alkitab kita, ayat 1 dulu kita lihat. Di sana luar biasa berbahagianya orang adalah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kebahagiaan orang, kebahagiaan manusia, kebahagiaan kita harus menurut hukum Tuhan atau Taurat Tuhan. Kenapa? Itu menjadi kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Karena orang yang hidup di dalam Taurat Tuhan tentu hidupnya tidak akan bercela. Karena hukum Tuhan atau Taurat Tuhan itu selalu kita katakan menjadi cermin
menjadi rel di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan dengan tidak ada kesalahan. Sehingga kita bisa berjalan dengan selalu di jalan Tuhan, yaitu melalui hukum dan Tauratnya. Itu akan menghasilkan sesuatu yang menjadi kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Karena orang yang selalu hidup, orang yang selalu berjalan di dalam hukum Tuhan, dia tidak akan bercela di dalam hidupnya. Karena mencari kekayaan tanpa hukum, dia akan bercela. Orang yang berusaha untuk mencari kekuasaan di dalam hidupnya tanpa ada hukum atau Taurat, pasti dia juga akan tercela. Bahkan orang yang mencari kebahagiaan duniawi tanpa hukum, pasti dia akan bercela. Ini panggilan yang luar biasa bagi kita, yang paling indah dan paling enak. Tidak memberatkan, tetapi justru menyenangkan di dalam proses perjalanan dan perbuatan kita, di dalam tindak tanduk kita. Hanya mengarah, hanya tergantung, hanya diarahkan Taurat atau hukum Tuhan. Di sana kita akan menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita untuk melakukan dan melaksanakan, atau bagaimana hukum Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita? Ada beberapa catatan yang bisa kita lakukan dengan enak, dengan nikmat di dalam kehidupan kita, supaya kita menemukan, supaya kita bisa hidup di dalam kebahagiaan. Yang pertama, selalu berbuat sesuai dengan hukum Tuhan, seperti yang kita katakan tadi. Berbuat di dalam kehidupan kita, melakukan segala sesuatu sesuai dengan hukum Tuhan, pasti itu membawa dan menghasilkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa berbuah, supaya kita bisa berbuat, supaya kita bisa selalu hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Yang kedua yang mau kita laksanakan, selalulah berpegang kepada Taurat Tuhan. Selalu berpegang kepada firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Berarti orang yang berpegang akan firman Tuhan dan Taurat Tuhan, dia harus tahu apa hukum Tuhan. Dia harus tahu apa Taurat Tuhan di dalam hidupnya. Ini sudah kita pelajari waktu kita mau naik CD. Itu sudah dipastikan siapa yang naik CD biasanya harus menghafal hukum Taurat pertama sampai 10 beserta artinya. Tetapi bukan hanya itu hukum Tuhan, bukan hanya itu Taurat Tuhan yang harus kita lakukan, tetapi semua perintah Tuhan. Dan yang paling luar biasa, melalui pengajaran Yesus, hukum Taurat itu bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama umat manusia. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia menjadi pegangan kita untuk melakukan hukum Tuhan, Taurat Tuhan. Di sana akan kita temukan kebahagiaan. Itu harus sempurna. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama umat manusia. Karena berbeda hanya mengasihi Allah tapi dia membenci sesamanya, itu tidak ada artinya di dalam kehidupan kita. Atau sebaliknya, dia mengasihi sesamanya tetapi dia tidak mengasihi Allah kita, tentu itu sepihak. Berpegang kepada kasih Tuhan, berpegang kepada kasih, berpegang kepada hukum-hukum, aturan-aturan, ketetapan-ketetapan Tuhan, itu akan membawa kita ke kebahagiaan di dalam kehidupan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang yang selalu berpegang kepada aturan dan hukum Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidupnya, dia akan selalu berusaha untuk mencari dan mengetahui hukum Tuhan. Kita harus aktif, kita harus berbuat, kita harus bertindak, kita harus belajar di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak akan datang dengan sendirinya di dalam kehidupan kita, bahkan bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan kita tanpa kita mencari, tanpa kita belajar, tanpa kita mendengar firman Tuhan. Pengajaran akan firman Tuhan, pengajaran akan hukum Tuhan, tentu itu dari pendengaran kita. Karena dengan pendengaran kita, dari pendengaran kita bisa kita percaya, kita bisa untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Berarti tugas orang percaya yang mau mencari kebahagiaan, dia akan selalu mencari bagaimana persekutuan yang terbaik dengan Tuhan melalui belajar dan menerima ketetapan dan aturan Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ini sangat perlu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di dalam kehidupan kita, di dalam mencari bagaimana firman Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Karena pada kenyataan semua orang berlomba-lomba untuk mencari kekayaan, semua orang berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan, semua orang berlomba-lomba untuk mencari harta duniawi. Tetapi mencari kebahagiaan melalui mencari Tuhan di dalam hidupnya sangat-sangat minim. Itu bisa kita bandingkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, puji Tuhan kalau ada yang mencari Tuhan setiap jam, setiap hari, pagi dan sore dan malam. Puji Tuhan luar biasa. Tapi banyak dari antara kita mencari Tuhan hanya dalam ibadah di gereja, ibadah pertangyangan. Itu pun tidak maksimal. Waktu pertangyangan hanya untuk mendengar kor, mendengar suara-suara yang lain. Waktu pertangyangan bahkan untuk mencari mie kalau disiapkan atau makan malam kalau disiapkan. Mudah-mudahan bisa ada bungkusan untuk pulang. Ini sangat perlu kita lihat dan kita renungkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dan kapan kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita gunakan waktu setiap saat sama seperti mencari hal-hal duniawi sehingga kebutuhan kita terlengkapi di dalam kehidupan kita? Itu sering kita katakan dalam filsafat manusia, tubuh, roh, dan jiwa. Ketiga hal itu tidak bisa tertinggal. Orang yang membutuhi tubuhnya, pasti dia juga ikut untuk membutuhi jiwanya. Harus juga dia membutuhi rohaninya. Itu harus lengkap supaya kita sempurna di dalam perjalanan kita, apalagi di hadapan Tuhan. Jangan terlalu kenyang makan makanan untuk tubuh kita, tetapi tidak makan rohani atau tidak ada komunikasi kita dengan Tuhan. Jangan terlalu banyak makan nasi, makan makanan duniawi, tapi tidak mau belajar untuk mengisi kejiwaan kita. Bisa besar tubuhnya, tapi jiwanya kecil. Orang yang sempurna, orang yang membutuhi tubuh, roh, dan jiwanya. Orang yang melengkapi ketiga hal tersebut, di sanalah kita temukan juga kebahagiaan. Karena orang yang kenyang tapi jiwanya kerdil, itu tidak akan berbahagia. Orang yang jiwanya besar tetapi rohnya tidak besar, toh juga dia tidak akan berbahagia di dalam hidup. Orang yang selalu dia hidup di dalam rohnya tapi dia tidak menjaga kesehatannya, dia tidak akan berbahagia. Berarti ketiga hal tersebut harus kita butuhi, harus secara lengkap, secara sempurna, sehingga kita temukan kebahagiaan seperti tema kita pada hari ini. Kebahagiaan
orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Dia selalu berbuat, melakukan hukum Tuhan. Dia akan selalu memegang hukum dan Taurat Tuhan, dan dia selalu mencari hukum dan Taurat Tuhan dan kasih Tuhan di dalam hidup. Itulah panggilan untuk kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, agar kita menemukan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Berarti setelah kita nanti pulang dari ibadah ini, setelah kita pulang dari gereja ini, mari praktekkan hidup kebahagiaan di dalam hidup kita. Bila selama ini ada mindset kita, konsep kita mencari kebahagiaan dengan hanya mencari kekayaan, mencari uang, itu harus diperbaharui dengan mencari uang, tetapi tidak lupa mencari hubungan kita dengan Tuhan, kerohanian kita, dengan juga memperbesar jiwa kita supaya kita bisa hidup bahagia. Untuk itu mari pelihara dan pegang firman Tuhan, pegang hukum Tuhan, pegang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani dan menapaki apa yang kita jalani di dunia ini. Di sanalah kita temukan kebahagiaan. Mari berbahagia di dalam kehidupan kita, mari berbahagia di dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, sehingga betul-betul kita bersuka cita di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah berbicara kepada kami pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kebahagiaan dapat kami miliki bila kami berbuat sesuai dengan hukum dan selalu memegang hukum-Mu di dalam kehidupan kami, dan selalu mencari Engkau, sehingga kami betul-betul tidak bercela apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat di dalam kehidupan kami. Tentu bila sudah berasaskan dan beralaskan dan berdasarkan hukum-Mu, pasti menjadi sukacita dan kebaikan dan kebahagiaan bagi kami. Untuk itu Tuhan, tolong kami untuk selalu berjalan sesuai dengan hukum. Jauhkan kami hanya mengandalkan pikiran kami, mengandalkan program kami, rancangan kami, tetapi kami selalu bersama dengan Engkau dan mendengarkan Engkau di dalam kehidupan kami. Itu menjadi kebahagiaan bagi kami, seperti firman-Mu yang sampai kepada kami pada hari ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit pada hari ini, pada saat ini. Agusta Kristin Sianipar, MU Hutakalung, Nyonya Sianipar Boru Hutakalung, Hamba-Mu Sintua MH Panjaitan. Tuhan kiranya menjamah mereka, memberi kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka bisa merasakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan tolong mereka untuk selalu berpegang kepada hukum-Mu, sehingga mereka biarpun dalam keadaan sakit, tetapi selalu menikmati kebahagiaan bersama Tuhan di dalam hidupnya. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kami dalam posisi apapun, keadaan apapun, dan bahkan kami berharap bahwa Tuhan selalu yang memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Inilah harapan dan doa kami, agar Tuhan memberkati segala obat yang mereka konsumsi, memberkati tangan-tangan dokter dan perawat yang merawat mereka,
dan juga para keluarga yang merawat mereka, sehingga mereka sehat dan juga bisa berbahagia di dalam kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaatmu yang berulang tahun kelahiran, Hendra Panjaitan, Richard Purba, Sintu Ade Siregar, DPS Manguncong, Febrin Hutasoid, Febrianti Panjaitan, Renaldo Saragi, Hermansyah Sinaga, Maria Romauli Silaban, Dr. Anda R. Boru Napitu, Aboru Lubis, S. Pasaribu. Tuhan kiranya menyembahkan umur yang panjang pada mereka dan menambahkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Biarlah melalui ulang tahun mereka dalam minggu ini semakin mengingatkan mereka begitu luar biasa kasih Tuhan yang mereka nikmati dan mereka jalani, dan sehingga mereka juga untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang mereka jalani dan nikmati di dalam hidupnya. Tuhan memberkati segala rencana, segala pekerjaan, segala pendidikan mereka. Biarlah itu menambah sukacita di dalam kehidupan mereka ke depan, agar mereka selalu bersama dan selalu bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Demikian juga saudara-saudara kami, jemaatmu yang berulang tahun pernikahan, keluarga Esianipar, Boru Hutagalung, keluarga Silalahi, Boru Simarmata, keluarga Marpaung, Boru Stompul. Biarlah melalui ulang tahun pernikahan mereka, mengingatkan mereka untuk selalu setia dengan pasangan, bahkan selalu berbahagia di tengah-tengah keluarga, sehingga mereka menikmati hidup di tengah-tengah rumah tangga yang Tuhan persatukan di dalam keluarga tersebut. Hadirlah selalu di dalam kehidupan dan kebersamaan mereka, sehingga mereka terberkati di dalam kehidupan rumah tangga, memberkati segala usaha dan apa yang akan mereka kerjakan, memberkati anak dan semua peparan mereka, biar mereka juga menikmati berkat Tuhan dan mereka juga selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh program dan rencana gerejamu, secara khusus gereja Kabita Marunan. Tuhan memberkati, biarlah itu menjadi sukacita bagi jemaatmu, sukacita bagi para lado, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini menderita karena bencana alam. Secara khusus saudara-saudara kami yang di Turki dan Suriah. Mereka begitu menderita Tuhan karena bencana alam, gempa yang begitu dahsyat. Banyak yang menderita luka, banyak yang menderita karena kehilangan sanak saudaranya, banyak yang menderita karena rumah mereka telah hancur. Hadirlah ya Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan hadirkan orang-orang yang mau berbagi, menolong mereka, supaya mereka dipulihkan, mereka bisa dengan sukacita ke depan dan berpengharapan bahwa mereka bisa untuk menjalani kehidupan mereka lebih baik untuk hari-hari yang akan datang. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati segala program bangsa kami demi kesejahteraan dan keamanan bangsa kami. Berkati pemerintah kami, mulai dari presiden sampai semua jajarannya di tingkat daerah. Biarlah mereka Tuhan kuatkan, Tuhan berkati, sehingga mereka mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan roda pemerintahan dan untuk mensejahterakan masyarakat. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami dilayakkan menerima berkat-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 140 ayat 1 dan seterusnya.
sambil mengumpulkan persembahan ke depan untuk operasional jemaat kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku akan diriku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.